Shalom, kembali berjumpa dengan saya PS Susan Dev di edisi tahun 2024. Ya, kita baru memasuki 12 hari dari meninggalkan tahun 2023. Dan hari ini saya akan berbagi sukacita saya bersama teman-teman, saudara-saudara yang menyaksikan tayangan YouTube pada hari ini. Tapi sebelumnya yuk mari kita berdoa terlebih dahulu, kita akan mendengarkan pesan Tuhan bagi kita semua. Dan biarlah pesan ini menjadi rema untuk memasuki tahun 2024, sehingga apapun yang dunia katakan tidak akan mempengaruhi kita lagi, tetapi kita mau mendengar apa kata firman Tuhan. Mari saudara-saudara kita berdoa terlebih dahulu untuk mendengarkan renungan singkat pada hari ini. Kami mengucap syukur ya Bapa, sudah 12 hari kami melewati tahun 2023. Dan hari ini Tuhan kami mendengarkan kembali pesan-pesan-Mu memasuki tahun 2024 bersama dengan Engkau. Dan biarlah kebenaran firman-Mu tertera dan terpatri di dalam kami, menjadi rema bagi kami Tuhan untuk menjalani kehidupan kami tahun 2024. Terpujilah Engkau, mari Roh Kudus pimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini saya mau berbagi renungan yang Tuhan berikan kepada saya melalui firman-Nya tentang berkat. Banyak orang mengatakan berkat itu selalu dihubungkan dengan hal-hal yang materi. Berkat itu selalu dihubungkan dengan hal-hal kedudukan atau sesuatu yang bersifat yang kelihatan, ya mesti orang yang memiliki gaya hidup yang berbeda dengan orang lain. Boleh dikatakan berkat ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan uang. Kalau banyak uang, kalau naik mobilnya ganti terus, atau memiliki rumah baru, naik jabatan, itu dikatakan berkat. Mari kita lihat berkat menurut versi dari firman Tuhan. Kalau kita telusuri, berkat-berkat yang Tuhan tulis di dalam kebenaran firman-Nya, yaitu Alkitab yang selalu kita baca, tidak pernah Tuhan menyinggung, tidak pernah firman-Nya menyinggung berkat tentang uang. Tetapi lebih kepada berkat-berkat rohani, yang dimana banyak sekali tidak dibukakan, tidak diajarkan kepada jemaat, selalu saja berkat itu berhubungan hanya masalah hal-hal jasmani. Tetapi hari ini saya mau membagikan berkat yang datang dari Tuhan berupa renungan, di mana berkat yang sesungguhnya adalah berkat-berkat rohani, yang dimana satu firman berkata tidak ada satupun yang akan mengambilnya daripada kita. Tidak ada ngengat dan karat, tidak ada belalang pelahap. Apa itu? Mari kita baca. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose 3 ayat 5. Dalam perikop ini dikatakan manusia baru. Kolose 3, mari Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita baca firman ini bersama-sama pelan-pelan dan kita lihat sebenarnya berkat apa sih yang menurut firman Tuhan yang harus kita dapatkan. Karena ketika kita menerima berkat-berkat ini, saudara-saudara, kita akan tahu apapun yang datang dalam hidup kita, mau baik ataupun tidak baik, kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Ya, Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Kita akan membaca dalam satu perikop ya, yang berjudul manusia baru. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Ayat yang kelima, Kolose 3 ayat 5 sampai 17 yang berjudul manusia baru. Ayat yang kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakaan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu, kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan,
fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perbuatan, perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Berkat yang saya sebutkan waktu awal adalah manusia baru. Kenapa disebut manusia baru? Kalau ada manusia baru berarti ada manusia lama. Mengapa berkat-berkat salah satunya adalah damai sejahtera hilang dari kita? Sudah kita baca dalam perikop ini, tidak mengampuni. Banyak hal-hal yang sudah kita lakukan dalam manusia lama kita. Kesombongan katanya, kecongkakan, dan terlebih lagi hawa nafsu. Kalau kita kupas satu-satu, lama sekali pengajaran ini. Tapi yang lebih sering kita alami dan menjadi fenomena setiap hari dalam hidup kita adalah hawa nafsu. Bagaimana? Karena kenapa? Hawa nafsu ini selalu menyerang kita sebagai manusia-manusia lama yang tidak mengenal kebenaran firman atau belajar firman lebih dalam lagi. Ketika hawa nafsu, apa sih hawa nafsu? Keinginan-keinginan di dalam kita. Kita ingin berbuat baik, kadang-kadang lebih dulu emosi duluan. Kita ingin berkata lembut, ternyata perkataan kasar yang keluar. Ini hal-hal yang biasa, yang sering setiap hari kita lakukan. Tahun 2023 sering kita bertengkar. Tahun 2023 hari-hari selalu dilalui dengan kemarahan, kecemasan, ketakutan. Dan ini hal-hal yang alami yang semua kita yang hidup di muka bumi ini pasti akan mengalami itu semua. Tetapi bagaimana tentang kata firman Tuhan? Apa itu berkat? Apa itu manusia baru? Bagaimana saya dapat berubah dari manusia lama menjadi manusia baru? Bagaimana saya menerima berkat jasmani ketika berkat rohani itu tidak ada di dalam kita? Firman Tuhan satu berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kenapa disuruh dikejar kerajaan Allah? Bukan kejar pekerjaan yang bagus, profesi yang dapat menghasilkan uang bermiliar-miliar misalnya. Tetapi firman Tuhan menekankan, carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Di dalam perubahan kita dari manusia lama menjadi manusia baru, kita perlu berubah. Bagaimana cara berubah itu? Meninggalkan karakter atau sifat-sifat kita yang lama. Di dalam perubahan kita dari manusia lama menjadi manusia baru, di dalam proses itulah kita akan mengalami bagaimana
Tuhan turut campur tangan di dalam perubahan diri kita yang mengakibatkan perubahan di dalam keuangan kita, di dalam perubahan sukacita di keluarga kita semua. Dalam proses manusia lama menjadi manusia baru itu, kita akan mengalami suatu perubahan yang tadinya suka emosi. Lama-lama ketika kita melatih dan mengingat apa kata Tuhan, bahwa buah-buah roh itu, kasih itu harus sering didengung-dengungkan, damai sejahtera itu harus sering-sering kita taruh di dalam hati kita. Lama-lama kita akan melihat, loh kok aku mulai sabar ya ketika ada orang yang tanpa aku bersalah marah-marah sama saya misalnya. Atau kok lama-lama saya nggak begitu peduli ya dengan mereka membicarakan dengan saya. Bukan karena mati rasa, tetapi ketika perubahan dari karakter lama menjadi karakter Kristus, memang ada perobekan daging, ada pemberontakan, ada hal-hal yang tidak kita suka yang harus kita tinggalkan. Tetapi saudara-saudara, ingatlah, ketika dalam proses karakter lama menjadi karakter baru, manusia yang baru, Bapak Ibu, saya akan mengalami sesuatu yang tidak pernah ke dunia berikan. Dan inilah yang saya alami. Pada saat ketika saya masuk di dalam dilema, karakter saya yang lama yang suka marah-marah misalnya, ya kan, yang tidak suka buru-buru, nggak suka orang lelet. Kalau lihat orang lelet tuh, aduh kayaknya keselnya minta ampun. Tetapi berjalan dengan Tuhan, lama-lama saya menyadari bahwa nggak bisa kita seenak aja bersikap, berpikir, atau berbicara. Saat kita dirubahkan oleh Tuhan, Bapak Ibu, kita mulai berpikir ketika kita mau berbicara. Kita mulai merem ketika kita mau buru-buru emosi. Nah, inilah proses perobekan daging kita. Bapak Ibu, ketika kita belajar mau berubah dengan Tuhan, berkat-berkat jasmani itu akan mengikuti. Sering kita mendengar, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Itu tidak berbicara tentang uang. Tetapi kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Sama seperti dikatakan bahwa saat engkau dipenuhi oleh roh dan mau belajar tentang Roh Kudus, buah-buah roh itu ada di dalam kita. Bapak Ibu, baca kembali dalam Kolose ini. Begitu banyak rahasia yang sudah disingkapkan. Mungkin saya terbatas dengan kata-kata yang ada. Tetapi saat hari malam ini, sore ini, saya mau berkata bahwa berkat-berkat jasmani itu hal yang sepele yang bisa Tuhan lakukan. Karena orang yang nggak percaya dengan Tuhan, saat dia bekerja dengan rajin, pasti dia kaya. Tapi kita lihat berapa banyak anak-anak Tuhan, katanya Tuhannya luar biasa, tetapi terpuruk dengan segala situasi dan kondisi mereka. Jadi ini tidak berhubungan dengan masalah jasmani, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini berhubungan dengan perubahan yang di dalam kita. Apapun yang kita hadapi, kalau kita mau jadi kaya gampang, kerja aja, ya kan? Kerja dengan yang rajin, ya kan? Kalau kita mau dapat teman yang banyak, ikut aja dengan kebiasaan-kebiasaan mereka, pasti banyak. Tetapi apakah itu disukai oleh Tuhan? Saat kita pulang lagi dengan keadaan kita yang belum berubah, sedih, khawatir, takut, itu akan menyerang kita kalau kita tidak menemukan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Inilah yang dapat saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa berkat-berkat jasmani itu bukan bagian dari kebenaran firman Tuhan. Itu adalah akibat ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Raih berkat-berkat rohani. Berubahlah dari manusia lama menjadi manusia baru. Lebih sederhananya begini, karakter lama berubah menjadi karakter yang baru. Kalau para istri, para ibu-ibu masih suka bergosip,
tahun 2024 dikurangilah gosipnya. Kalau masih suka membicarakan keluarga, suami, anak-anak dengan segala keburukannya, rubah itu semua. Bapak-bapak, para suami, jika masih tidak peduli dengan keluarga atau asik dengan teman-teman di luar, coba berubah. Suami istri saling bergandengan tangan bersama anak-anak, saling mengasihi, saling tahu, mendahului dalam memberikan kasih. Kita akan melihat berkat-berkat jasmani akan tercurah bagi mereka yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, menegaskan kembali Kolose 3 ayat 5-17. Nanti saudara-saudara baca kembali, biar nanti saya berdoa, Roh Kudus akan membukakan lebih lengkap lagi dari apa yang saya jabarkan. Manusia baru, tahun 2024, mari kita berubah. Lebih lagi kita mengenal Tuhan kita, lebih lagi kita memperhatikan cara hidup kita, sehingga cara hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan kita akan memperoleh semua manfaat dari perubahan yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan, inilah renungan singkat pada hari ini, dan biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkan. Salam dari saya, PS Susan Dev. Haleluya. Amin.